Selamat sore Mas Izul. Sore Mas. Jadi teman-teman, sekarang saya bersama Izul Haq, sarjana pendidikan. Beliau sekarang menjadi guru di salah satu madrasah aliyah di Sleman. Kemudian sekarang dia juga sedang menempuh program Magister Pendidikan Agama Islam. Dia dulu alumni kampus di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Win Seizu namanya. Win Saizu teman-teman. Jadi ini Mas Izul, Gimana? seringkali saya itu mendengar orang itu tentang takdir. Takdir itu ketetapan Tuhan. Ada yang beranggapan takdir itu manusia yang menentukan. Iya. Jadi mungkin dari Mas Izul kan yang mungkin lebih paham itu bagaimana sih Mas? Jadi begini Mas. Orang terkadang lupa bicara takdir. Orang itu lupa bahwa di dalam takdir itu ada bagiannya. Jadi dalam takdir itu ada yang namanya kodo dan kodar. Kalau kodo itu kita sudah ditulis kegiatan kita mau seperti apa sudah tulis. Tapi kodar, kalau kodar itu yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kodo dan kodar. Ini dua konsep ini termasuk takdir. Dalam koridor takdir seperti itu. Ya, berarti kan takdir dalam Islam itu dikatakan sebagai kodo dan kodar. Iya, betul. Di dalam kodo dan kodar itu fungsinya beda-beda. Beda. Kodo itu bisa apa? Kodo itu ketetapan yang sudah ditulis. Berarti kodo itu takdir yang absolut. Absolut. Sedangkan kodar itu adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Benar sekali. Itu menurut siapa sih Mas? Wah, itu gini. Jadi kodo dan kodar sebelum masuk itu Mas, itu termasuk iman, rukun iman. Jadi rukun iman itu yang terakhir itu percaya bahwa adanya kodo kodar. Nah, pandangan kodo kodar takdir ini, kodar dapat berubah. Ini menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah ini. Yang para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan ketentuan takdir yang sudah bisa dirubah seperti itu. Jadi terkait kodo dan kodar itu ada yang mengatakan itu kehendak Tuhan 100%, ada yang mengatakan itu kehendak manusia 90%. Artinya itu kan subjektif. Ya, subjektif. Menurut pendapat. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan pendapat itu paling benar. Iya. Ada yang mengatakan takdir ataupun segala hal yang dilakukan manusia itu kehendak Tuhan. Itu juga ada yang membenarkan. Ada Mas. Jadi kenapa ilmu yang membahas tentang itu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini muncul pada saat dinasti Umayyah karena terjadinya peperangan besar para sahabat, yaitu perang Siffin, perang Jamal, dan kejadian Tahfin. Yang kemudian menganggap bahwa semua kejadian itu karena Allah. Perang Siffin misalkan itu karena Allah. Nah, orang-orang ini bukan hanya mengatakan hal itu, tapi mengatakan bahwa kejadian kita lakukan sekarang ini itu karena Allah. Apapun itu. Dan ini golongan ini disebut golongan Jabariyah. Nah, kemudian ada yang mengatakan lagi tidak, bahwa kita akan seperti ini, kita akan belajar, kita akan mondok, kita akan kuliah. Itu karena diri kita sendiri. Itu ada golongan ini, namanya golongan Qadariyah. Nah, dari golongan Qadariyah dan Jabariyah ini yang tadi saya sebutkan itu loh Mas. Golongan tengah ini, golongan Asy'ari kemudian muncul. Oleh ulama disebut golongan ahli sunnah wal jamaah ini. Yang kita note, yang mayoritas di seluruh Indonesia itu ahli sunnah wal jamaah. Termasuk saya dan mungkin sebagai besar 90% umat Islam di Indonesia ahli sunnah wal jamaah.
Jadi kalau masalah takdir ini sebenarnya sulit juga kita mau perdebatkan ya. Sulit tentu. Karena memang semua pendapat tersebut berawal atau berasal dari ulama-ulama yang memang berkompeten seperti itu. Tentu. Cuman kalau kita mungkin melihat permasalahan sekarang, seperti halnya tadi, jodoh adalah takdir Tuhan. Sedangkan di Al-Quran juga dikatakan jodoh adalah cerminan diri kita. Diri kita. Ya, diri kita. Nah itu kan banyak kasus mas, Ya. yang orangnya baik kok pasangannya nggak baik. Apakah itu takdirnya seperti itu jodohnya? Bagaimana? Iya, jadi masalah takdir itu memang masih sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan. Masih dalam perdebatan. Dalam kasus perjodohan itu yang cerminan itu gini, orang itu memang jodoh itu adalah cerminan kita. Kafaah itu. Tetapi terkadang Allah itu memberikan kita ujian yang tidak bisa kita masuk akal. Jadi dengan jalur yang tidak bisa kita bayangkan. Makanya para nabi-nabi dulu, Nabi Nuh, wah itu nabi mas, tapi istrinya dia jahat, kan gitu. Sebaik apa Nabi Nuh coba? Karena Allah itu memberikan ujian terhadap umatnya, terhadap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Dan bahkan ada yang cerita wali-wali zaman dulu itu menjadi wali karena istrinya itu galak. Wah itu seperti itu. Tapi itu dulu mas. Gimana? Maksudnya kalau kita berbicara tentang wali ya. Iya wali. Ya ini mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman, dari saya pribadi juga. Ya. Wali zaman dahulu kan kita sering kali mendengarkan bahwa kehebatannya seperti itu yang tadi Mas Insul katakan, dari cobaan istri dan lain sebagainya. Cuman kalau kita melihat zaman sekarang, ada nggak sih wali-wali? Maksudnya kalau kita mengacu itu nanti pasangan kita nggak baik, kalau kita bisa melewati rintangan-rintangan itu, bisa jadi kita nanti diangkat derajatnya menjadi seorang wali. Kalau di zaman sekarang bagaimana hal-hal kayak gitu? Tetap mas, tetap. Artinya apa? Kita memandang bahwa wali memang zaman dahulu itu luar biasa karena zaman dahulu. Tapi kita juga diberi anjuran untuk mencontohkan wali-wali zaman dahulu itu. Artinya apa? Artinya walaupun kondisi sekarang berbeda, tetapi acuannya tetap wali-wali zaman dahulu. Makanya hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kita harus mengacu para ulama-ulama. Harus itu para wali-wali, para orang-orang soleh. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam ulumul Quran itu dijelaskan seperempat, 1/4 Quran itu tentang kosos, tentang cerita-cerita para nabi zaman dulu. Karena untuk diberi hikmahnya seperti itu gitu. Kalau zaman sekarang misalkan kita mau gimana lagi kalau mau menikah istri, misalkan mau maaf ya, naudzubillah kita jangan seperti itu. Makanya kalau punya istrinya galak misalkan, ya tidak ada kata lain selain ibrohnya adalah ini ujian dari Allah gitu. Kita mau kan gitu mas, ujian dari Allah, sabar seperti itu. Namun kalau kita berbicara tentang istri ataupun relasi suami istri, di situ kan juga dikatakan istri ataupun suami itu kan pemimpin keluarga. Jadi segala hal yang diperintahkan suami selagi itu di jalan Tuhan baik, istri harus melaksanakannya. Namun jika yang tadi itu pasangannya jahat ibaratnya, berarti kan kita bisa minta cerai dong, minta gugat dong. Bagaimana pandangan hal-hal kayak gitu?
itu sudah gini, kalau pepatah mengatakan jalan menuju Roma itu banyak gitu mas. Tapi gini, kalau memang pendapat saya ya, kalau memang sudah tidak sabar kemudian menahan hal itu, tidak bisa mengambil ibroh, ya kita harus berpikir solusi lain gitu loh. Berpikir solusi lain. Kalau toh memang malah kemudian dengan istri malah hidup kita tambah hancur, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka ya kita harus berpikir solusi lain. Kecuali memang kemudian kamu tabah, kamu sabar, bisa kemudian mendekatkan diri kepada Allah, ya sabar itu. Kenapa? Ulama mengatakan, ini kaidah usul fiqh itu ada ad-dororu yuzalu, sesuatu ketidakenakan yang mengsengsarakan kita itu harus dihilangkan gitu, seperti itu mas. Jadi ya bolehlah cara aja. Tapi kalau kita berbicara kayak gitu, jadi kepikiran aku mas. Gimana maksudnya, gimana? Kenapa kok wali-wali dulu nggak menceraikan pasangannya aja? Ya, kalau karena dia wali dulu itu mampu mas. Oh sekarang wali, semuanya sekarang kan wali murid. sama wali kelas. Kita ini. Ya. Jadi berat itu wali-wali. Jadi itu ya, Iya. teman-teman, mungkin ini Mas Izul, saya mau minta saran lah ataupun Iya. kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi tentang takdir. Ya. Jadi gini, saya sering sekali kemudian berdiskusi dengan teman-teman atau orang yang sangat memahami agama ya, memahami agama dalam hal ini sangat fanatik agama, menganggap bahwa semua itu karena Allah, saya ini karena Allah. Jangan berpikir seperti itu mah, karena orang ketika berpikir seperti itu dia tidak punya motivasi hidup. Hidup itu harus ada motivasi. Salah satunya adalah karena ini juga pendapat ulama bahwa takdir itu ada yang dapat dirubah, ada yang dapat dirubah. Salah satunya dengan berdoa, berusaha, itu ada yang dapat dirubah. Maka jangan jadikan takdir menjadi masalah hidupmu, tapi jadikanlah takdir sebagai motivasi hidup kalian gitu mungkin mas.